buat ngambil kesempatan yang sebetulnya ada di depan mata mereka. Tapi ya nggak pede aja gitu karena ngerasa nggak punya kelebihan. Entah itu kesempatan di dunia kerja, di dunia akademis, atau bahkan sampai ke kesempatan di dunia romance. Tapi masa iya sih setelah lu hidup belasan atau puluhan tahun lu masih nggak punya kelebihan sama sekali gitu? Setelah sekolah 12 tahun lanjut kuliah, masa lu nggak mengembangkan kemampuan apapun? Masa sih? Atau jangan-jangan lu nggak sadar aja sama kemampuan diri lo? Gue sih curiganya gitu. Nah, kenapa gue bisa mikir gitu? Lu sadar bahwa manusia itu nggak sempurna. Kita sendiri emang ngerasa kalau kita nggak sempurna, tapi kadang kita melihat diri kita kadang-kadang ya bukan cuma nggak sempurna gitu, tapi justru kayak buruk banget aja. Sebetulnya hal ini tuh karena adanya sebuah bias atau ketidakakuratan dalam cara kita berpikir. Namanya dalam hal ini adalah negativity bias. Nah, apa sih negativity bias itu? Simpelnya gini, negativity bias adalah kecenderungan kita untuk lebih sering mengingat pengalaman atau informasi yang sifatnya negatif. Jadi gini, menurut berbagai penelitian, bias ini sebetulnya tuh udah bawaan lahir manusia sejak zaman batu. Buat nenek moyang kita, fokus ke hal negatif itu berguna untuk bertahan hidup. Karena dunia tuh dulu bahaya banget. Pengalaman negatif di zaman itu lebih penting untuk diingat dibandingkan pengalaman positif. Simple deh, bayangin lo di zaman batu. Penting mana coba? Pengalaman lo dikejar macan dan bikin lo inget di mana macan biasanya hangout, atau pengalaman lo ketika lo lihat sesuatu yang lucu di tengah hutan? Ya pengalaman lo dikejar macan kan? Karena itu bikin lo tahu area mana yang harus dihindari dan tingkat kemungkinan lo buat selamat jadi naik. Tapi kan sekarang udah nggak gitu. I mean, kalau lo bisa akses YouTube dengan bebas, kemungkinan besar nyawa lo tuh nggak terancam di kehidupan sehari-hari. Dan lo actually bisa melakukan hal yang nenek moyang lo di zaman batu nggak bisa. Hidup nggak cuma sekedar hidup, tapi lo bisa actually mengejar hidup seutuhnya. Dan kalau lo pakai kebiasaan zaman batu di zaman sekarang, susah aja nggak sih kayak, dah. Nah sayang ini, sifat-sifat warisan dari zaman nenek moyang ini membekas aja gitu dalam diri manusia. Bahkan sejak bayi pun otak kita tuh udah tersimulasi sama hal-hal negatif dibandingkan positif. Kenapa? Ya karena struktur otak manusia udah kayak gini nih ratusan ribu tahun lamanya. Sementara peradaban modern sendiri kan baru berapa abad doang gitu kan. Coba deh, gak usah jauh-jauh zaman batu, lu tanya orang zaman Firaun gitu misalnya, mereka punya passion apa enggak? Ya boro-boro, sebagian besar dari mereka bisa bertahan hidup aja udah syukur. Apa pula itu passion kan? Nah, orang zaman itu nggak penting apa kelebihannya. Selama lu masih hidup, lu nggak cacat, ya lu bakal ada aja ngasih kerja dan ngasih lu jodoh. Meskipun ya kerjanya receh gitu, misalnya jadi apa tukang bangun piramid gitu. Tapi kan lu hidup di zaman yang berbeda. Lu hidup di zaman dimana lu punya pilihan yang banyak banget soal masa depan lo. Dan semuanya bergantung bukan ke kelemahan lo, tapi ke kelebihan lo. Misalnya gini, emang tukang bangun piramid tuh penting buat tahu kelebihannya apa? Kan enggak gitu, asal dia bisa hidup, bisa kerja, ya udah gitu, bisa aja jadi tukang bangun piramid. Nah, generasi kita, misalkan lu mau jadi influencer deh, lu bisa bertapa entah berapa lama tuh buat tahu kelebihan lu apa yang bisa lu jual ke publik. Beda banget kan? Nah, sampailah kita di titik ini. Kita tuh sering banget mikirin hal negatif apa aja yang ada di dalam diri kita. Hafal banget lah istilahnya. Hafal juga hal-hal yang kita nggak punya. Tapi kalau ditanya apa sih yang kita punya, susah aja kan jawabnya kadang-kadang. Gue kasih contoh deh. Coba lu inget satu pengalaman di masa lalu yang udah lama nih, tapi ingetannya masih fresh kayak baru kemarin. Nah coba, kalau lu bisa mengingat beberapa pengalaman, banyakan mana coba pengalaman yang lu ingat? Yang buruk atau yang baik? Tebakan gue biasanya yang buruk gitu. Mungkin cerita lu zaman sekolah, dipermaluin guru gitu, atau ngelakuin kesalahan, atau apa gitu. Contoh lainnya coba deh, lu inget-inget feedback apa aja yang lu dapetin akhir-akhir ini. Kalau gue boleh nebak nih, lo pasti banyakan inget feedback negatifnya gitu dibanding positifnya. Padahal ada kemungkinan jumlah yang lo terima tuh sama banyaknya atau bahkan justru banyakan yang positif. Ya inilah yang tadi gue sebut dengan negativity bias. Kita tuh jauh lebih gampang buat ingat hal-hal negatif dibandingkan hal positif. Dan itu kadang bikin kita nggak pede aja kan. Padahal sebetulnya orang lain juga pernah kok ngelakuin hal-hal bodoh kayak gitu, nggak cuma lo doang. Percaya sama gue. Satu atau semua hal itu ya sebetulnya berkontribusi ke bagaimana lo memandang diri lo juga. Salah satunya jadi lo lebih fokus ke hal-hal negatif dan kekurangan yang lo miliki. Nah, kecenderungan buat merhatiin kekurangan diri ini ada banyak banget sih dampaknya. Balik ke penelitian lagi deh. Ada sebuah eksperimen yang dilakukan oleh Muller-Pinzler tahun 2019 yang membuktikan bahwa setiap kali negativity bias kita tuh bekerja, self-esteem kita alias rasa percaya diri kita, rasa keberhargaan diri kita itu tuh terancam. Terus self-esteem dalam hidup kita. Pengaruh self-esteem yang positif itu gede banget buat keseluruhan psikologis kita, dan ya sebaliknya juga berlaku gitu. Dan semakin lo sering melakukan negativity bias, semakin rendah self-esteem lo, kan masalah gitu kan. Jadi gue tuh gak heran kalau misalkan buat kalian yang mungkin cukup sering
melakukan negativity bias di dalam hidup kalian ini, ya kalian mungkin justru akan membangun perasaan insecure yang gede banget gitu kan. Sebuah perasaan bahwa lu tuh nggak punya kemampuan, dan itu tuh bikin lu jadi nggak percaya diri, cemas, dan ngerasa bahwa hidup lu tuh penuh nggak ketidakpastian aja. Coba deh jawab pertanyaan awal gue tadi. Apa aja sih kelebihan yang lu miliki? Gampang nggak jawabnya? Tapi kalau gue ganti pertanyaan deh, apa aja sih kekurangan yang lu miliki? Kayak lebih gampang aja kan buat ngejawabin kekurangan apa aja yang kita milikin sekarang. Dan gue yakin banyak di antara kalian, pas tadi gue tanya apa aja kelebihan kalian, terus nggak bisa jawab aja. Tapi coba gue tanya gini, dari beberapa hal ini, ada berapa coba yang lo punya? 1. Bisa diajak kerja bareng. 2. Bisa menemukan sendiri solusi dari masalah lo sehari-hari. 3. Jujur sama orang di sekitar lo. 4. Bisa beradaptasi sama situasi baru dengan cepat. 5. Tidak cepat menyerah walaupun banyak hal yang perlu dikerjakan. 6. Ramah sama orang yang ada di sekitar lo. 7. Setia sama temen. Itu gue cuma nyebutin 7, tapi gue rasa lo harusnya punya beberapa di antaranya. Tapi lo nggak sadar aja kan bahwa itu adalah hal positif yang nggak semua orang punya. Dan actually ada ratusan hal baik kayak gini, dan gue yakin ada banyak banget di antaranya yang ada di diri lo. Cuma lo nggak sadar aja. Oke, lanjut dulu ya. Gue mau bahas dulu soal gimana caranya buat belajar, gimana caranya kita bisa lebih nggak insecure, atau lebih secure deh. Cara pertama yang bisa lo lakuin buat menaklukkan insecure karena pemikiran negatif adalah dengan menghentikan pikiran itu saat terjadi. Nah, untuk ini, yang harus lo lakukan adalah lo harus sadar ketika lo sudah mulai berpikir dengan negativity bias. Jadi kalau lagi bengong nih, lo lagi mikirin sesuatu, terus lo sadar secepat mungkin bahwa oh ini gue lagi negativity bias nih, langsung stop, bilang stop, jangan dilanjutin, ini jahat sama diri sendiri. Kalau misalkan ngomong ke diri sendiri aja nggak cukup gitu buat lo menghentikan itu, coba lo bangun dari rebahan lo, kemudian lo jalan-jalan bentar gitu, kunyah-kunyah dikit atau denger lagu yang fun. Itu sih buat gue cukup banget sih buat paling nggak mengalihkan pikiran-pikiran negatif gue lagi muncul biar nggak keterusan aja. Nah, kalau misalkan lu sudah bisa melakukan itu dan buat lu tuh gampang, yang lebih efektif lagi adalah lu belajar untuk menutup balik pikiran negatif lu dengan pikiran-pikiran positif. Jadi ketika lu lagi mulai ngerasa kayak lu tuh buruk ini itu segala macam, ingat deh, apa aja sih yang pernah lu capai, kebaikan apa yang sudah pernah lu lakukan buat orang lain. Gak harus hal gede, sekecil apapun. Walau cuma membuat diri lu berkembang 1% pun, ya tetap harus lu apresiasi gitu. Pasti ada kan hal-hal kecil itu. Kayak tadi contoh yang gue kasih gitu, itu hal-hal kecil yang kadang-kadang kita nggak sadar aja bahwa itu adalah hal positif. Tapi again, itu tidak mudah, apalagi kalau lu masih terbiasa berpikir negatif. Jadi pertama adalah stop dulu dengan cara kayak tadi tuh, dengan cara bilang stop. Nanti kalau udah bisa baru lu belajar lebih advance lagi buat gimana caranya supaya lu bisa menimpa itu dengan pikiran positif. Nah, jadi buat gue, yang terpenting tuh sebenarnya bukanlah tentang kegagalan atau kesalahan apa yang udah pernah lo buat, tapi apa yang lo pelajari dari kegagalan dan kesalahan tersebut. Fokus sama kemana lo mau belajar mengembangkan diri. Oh by the way, ngomong soal pengembangan diri,